Kedatangan Jepang ke Indonesia berawal dari keinginan mereka untuk mendirikan persemakmuran Asia Timur Raya. Keinginan ini ditujukan melalui serangan Jepang ke pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor, Kepulauan Hawaii pada 8 Desember 1941. Jepang bertujuan untuk menaklukkan Asia Pasifik. Kedatangan Jepang ke Indonesia awalnya disambut gembira oleh para masyarakat karena dikira sebagai akhir dari penjajahan di Indonesia. Mereka melakukan propaganda pada awalnya agar dapat menarik simpati dari masyarakat serta lebih cepat mengerti budaya lokal di Indonesia. Pada 11 Januari 1942, Jepang yang dipimpin oleh Panglima Imamura berhasil menduduki wilayah Kalimantan Timur Indonesia. Dan dalam waktu 1 hari, Jepang berhasil sampai ke wilayah Palembang dan berhasil menyerbu tentara Belanda di sana. Setelah menguasai Kalimantan Timur dan Palembang, terbukalah kesempatan besar buat Jepang untuk menguasai wilayah Jawa. Dan pada 5 Maret 1942, Jepang berhasil merebut wilayah Jawa yang saat itu merupakan pusat pemerintahan Belanda di Indonesia. Penyerangan besar-besaran terjadi dari pihak Jepang hingga Panglima Perang Angkatan Darat Belanda memerintahkan mundur dari peperangan. Pada 8 Maret 1942, Letjen Terpoten dan Gubernur Djarda memutuskan Majen J.J. Pesman menghubungi pihak Jepang melakukan perundingan. Setelah menerima pesan Panglima Imamura, akhirnya pihak Belanda menyetujuinya dan mengatur tempat pertemuan, yaitu di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Dalam perundingan, Jenderal Imamura langsung bertanya. Saat itu juga Terpoten dan Djarda secara resmi menandatangani pernyataan penyerahan tanpa syarat kepada Jepang. Keesokan harinya, Belanda mengumumkan kekalahannya lewat radio. Lalu, Jenderal Terpoten dan Gubernur Djarda ditangkap dan dipenjarakan di Taiwan. Ketika Jepang berhasil merebut wilayah Indonesia dari Belanda, mereka mengatakan janji mereka. Keesokan harinya, tentara Jepang langsung mengumumkan hal tersebut lewat radio. Setelah mendengar radio, seluruh warga pribumi pun mulai merasa senang atas kedatangan Jepang. Mendengar perkataan Panglima Imamura, rakyat Indonesia menyetujui hal itu. Dengan persetujuan pihak Indonesia, pihak Jepang membuat kebijakan mengenai pertahanan, kebutuhan perang, dan janji mengenai upah yang dikenal sebagai Romusa. Dengan segala janji yang diberikan pihak Jepang, rakyat menjadi sangat percaya kepada Jepang. Tetapi, saat Romusa dijalankan, janji manis dari Jepang seakan menjadi pahit seketika. Karena begitu banyak sekali korban jiwa atas kerja paksa. Selain kerja paksa yang diberikan Jepang membuat rakyat pribumi menjadi sengsara, Jepang juga mengambil rakyat pribumi untuk dilatih perang. Dengan segera banyak pemuda-pemuda Indonesia dikumpulkan dan dilatih. Mereka dilatih dengan keras sehingga jiwa disiplin tertanam dalam diri mereka masing-masing. Jepang mendirikan organisasi militer serta semi-militer untuk rakyat Indonesia. Tetapi saat itu, secara perlahan Jepang pun terdesak karena terdapat 2 perlawanan yang berbeda dari sekutu dan rakyat Indonesia. Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia melalui Insinyur Soekarno yang disampaikan oleh Perdana Menteri Jepang. Tepat 8 Desember 1944, Jepang mengizinkan bendera merah putih dikibarkan dan nyanyian lagu Indonesia diperbolehkan.
Tapi itu hanya dilakukan di Pulau Jawa. Ketika hal itu diketahui oleh Laksamana Maeda yang merupakan pemimpin Angkatan Laut Jepang di Indonesia, dia sangat mendukung kemerdekaan Indonesia. Kemudian mereka membentuk suatu badan yang dikenal dengan BPUPKI. Pada diskusi mereka, terjadi banyak perdebatan yang muncul sehingga terjadi begitu banyak keributan. Dengan situasi seperti itu, Soekarno segera naik ke podium dan menyuruh mereka diam. 9 Agustus 1945, Soekarno, Hatta dan Rajiman Weddiodiningrat berangkat ke Vietnam untuk menghadiri pertemuan yang direncanakan oleh Jenderal Terauchi. Pada pertemuan 11 Agustus 1945, pemerintah Jepang di Tokyo memutuskan untuk memberi kemerdekaan pada seluruh daerah Indonesia terkecuali wilayah Malaya serta bekas jajahan Inggris di Kalimantan. Dan Jepang akan memberikan kebebasan kepada Indonesia untuk merdeka di tanggal 24 Agustus 1945. Kota Hiroshima dan Nagasaki merupakan kota yang penting bagi Jepang karena kedua kota tersebut merupakan pusat industri dan markas militer Jepang. Dengan penyerangan pada kedua kota ini, Perang Kedua Dunia dapat berakhir. Sehingga Amerika berpikir untuk menyerang markas militer terkuat Jepang agar Jepang bisa mundur dari Perang Dunia Kedua. Setelah mendapat persetujuan dari Inggris atau Britania Raya, Amerika Serikat pun mulai menyusun rencana untuk pengeboman di Jepang. Hingga pada bulan April 1945, Amerika Serikat membentuk perkumpulan yang bernama Target Committee. Perang Dunia Kedua pun berakhir dengan penandatanganan dokumen kapitulasi Jepang oleh Menteri Jepang Mamoru Shigemitsu di atas kapal USS Missouri. Di siang hari kala itu, seorang dari golongan muda yang bernama Sultan Syahrir sedang duduk di teras rumahnya sambil membaca koran dan meminum kopi. Ketika ia sedang membaca koran, ia mendengar berita dari radio yang mengatakan bahwa pihak Jepang telah kalah dari sekutu di Perang Asia Timur Raya. Alhamdulillah, Jepang kalah. Saya harus memberitahukan hal ini kepada para golongan muda. Hei Sultan, apa maksud kedatangan Anda kemari? Maksud kedatangan saya kemari ingin memberitahukan berita penting kepada kalian. Berita apa yang hendak kau sampaikan? Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada saya. Saya baru saja mendengar hal ini melalui siaran radio. Kita harus memberitakan hal ini kepada Bung Karno dan Bung Hatta, karena ini menjadi peluang besar kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Ayo kita pergi. Ayo. Assalamualaikum Bung Karno. Hei kalian, Sultan, apa maksud kedatangan kalian kemarin? Apakah kau sudah mendengarnya, Bung? Jepang telah kalah tanpa syarat kepada sekutu. Kami baru saja mendengarnya melalui radio. Ya, benar Bu, Jepang sudah kalah. Apa? Jepang kalah? Bagaimana mungkin Jepang bisa kalah? Tidak bisa. Saya harus menanyakan terlebih dahulu hal ini secara resmi kepada pemerintah Jepang bersama Bung Hatta. Terima kasih sudah menyampaikan kepada saya. Soekarno dan Muhammad Permisi, Laksamana. Hatta bergegas ke kantor Mijen Jepang. Namun, ternyata jenderal tersebut tidak ada di kediamannya. Sehingga, keduanya memutuskan untuk pergi menanyakan ke rumah Laksamana Maeda. Kabar saya baik, Laksamana. Apa kabar kakak? Baik, Laksamana. Apa maksud kedatangan tujuan kalian ke sini? Engkau pasti sudah mengetahui, bukan? Bahwa Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Ya, Jepang telah sepenuhnya menyerah pada sekutu.
Lalu jika demikian, bagaimana dengan janji Jepang terhadap Indonesia? Bukankah Jepang telah menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia secepat-cepatnya? Setelah peristiwa yang terjadi, kami, pemerintah Jepang, tidak menutup mata atas kasus ini. Namun, kami tetap akan mengikuti keputusan jenderal di Vietnam. Namun, kami tetap akan menjamin kemerdekaan Indonesia kalian akan beroleh secepat-cepat. Baik, jika begitu perkataanmu, kami akan menghormati dan kami akan memegang janjimu. Terima kasih Laksamana. Sama-sama. Terima kasih Laksamana. Sama-sama. Di sisi lain, golongan muda beserta pemuda lainnya juga turut mendengar kejadian kekalahan Jepang terhadap sekutu di waktu yang bersamaan. Of the Emperor of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Wahai kawan-kawan, apakah kalian sudah mengenal hal itu? Jepang sudah secara resmi mengumumkan bahwa mereka telah menyerah tanpa syarat terhadap sekutu. Jadi, apakah kita sepenuhnya sudah terlepas dari kekuasaan Jepang? Ya, kita sedang mengalami masa vacuum of power. Kekosongan kekuasaan ini adalah kesempatan baik bagi kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Golongan tua juga mengadakan rapat pada waktu yang sama untuk membahas terkait berita kekalahan Jepang terhadap sekutu. Jepang sedang dalam posisi tertekan. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita sendiri. Jikalau kita tetap memaksakan kehendak kita sendiri, bisa saja akan banyak terjadi pertumpahan darah. Ya benar Bu. Kita serahkan saja pada PPKI. Karena itu sudah menjadi tugas setahun mereka untuk mempersiapkan semua. Kita hanya perlu bersabar dan menunggu waktu. Kita hanya perlu menunggu kesepakatan yang telah disampaikan oleh Jenderal pada saat masih di Vietnam. Menindaklanjuti kabar kekalahan Jepang, golongan muda pun mengadakan rapat di ruang lab mikrobiologi yang dipimpin oleh Cherul Saleh. Selamat malam saudara-saudara sekalian, terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Maksud dan tujuan saya mengumpulkan kalian semua di sini adalah seperti yang sudah kalian ketahui bahwa Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Kita sebagai golongan muda harus segera mengambil langkah untuk memberikan kontribusi dalam memisahkan kemerdekaan kita. Apapun hasil keputusan rapat hari ini, jika baik harus segera kita laksanakan. Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Jika tidak, Jepang akan kembali berkuasa atas negeri ini. Apakah ada saran atau usul dari saudara-saudara sekalian? Ya, betul itu. Kita harus segera membicarakan hal ini kepada para golongan tua, terutama kepada Bung Karno dan juga Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita harus memanfaatkan kekosongan-kekosongan yang terjadi saat ini. Jika mereka tidak mau, kita desak saja mereka. Ide bagus, namun jangan semua dari kita pergi menemui mereka. Kita kirim saja beberapa perwakilan dari golongan muda untuk pergi menemui Bung Karno dan Bung Hatta. Begini saja, Bung. Bagaimana jikalau saya saja bersama Wikana yang pergi untuk menemui dan membicarakannya kepada Bung Karno dan Bung Hatta dan para golongan tua lainnya? Baiklah kalau begitu. Akan kami percayakan kepada kalian berdua. Baik, ada tambahan dari yang lain atau semuanya sudah jelas? Apakah semuanya setuju? Setuju. Assalamualaikum, Bung. Bung. Hei, Darwis, Wikana. Mari silakan Selamat masuk. malam, Bung. Darwis, Wikana. Ada apa gerangan kalian malam-malam di sini? Selamat malam, Bu. Maksud dan tujuan kami datang ke sini adalah untuk memberitahukan hasil rapat yang baru saja kami lakukan bersama para golongan muda lainnya. Hasil rapat tersebut adalah kita telah memutuskan untuk memerdekakan kemerdekaan Indonesia di esok hari. Dan kita harus memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik mungkin. Ya saya tahu maksud kalian baik. Cuman, untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia itu tidak semudah membalik telapak tangan. Perlu ada persiapan yang benar-benar matang untuk dapat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi, semakin lama kita menunda untuk memproklamasikan kemerdekaan, maka tidak menutup kemungkinan kita akan dijajah kembali oleh para penjajah. Kami juga tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam memerdekakan Indonesia, karena kita berhak untuk merdeka dengan usaha kita sendiri.
Benar, Bung. Jika Jepang ikut campur tangan dalam kemerdekaan Indonesia, maka kami akan melakukan perlawanan senjata yang mungkin saja menimbulkan pertumpahan darah. Apa? Kamu mau mengancam saya di sini? Ini batang leherku. Bunuh saya sekarang juga. Saya tidak bisa lepas dari tanggung jawab saya sebagai ketua PPKI. Saya harus menanyakan hal ini terlebih dahulu kepada wakil-wakil PPKI. Setelah gagal membujuk Bung Karno, Darwis dan Wikana langsung menyampaikan hal tersebut kepada anggota golongan muda yang lain, dan mereka memutuskan untuk kembali melakukan rapat di Jalan Kita tidak bisa Cikini membiarkan Jepang ikut 71 campur tangan Jakarta. dalam memerdekakan negara kita. Begini saja, bagaimana jika besok malam kita... Setelah menyusun rencana, pukul 3 dini hari, para golongan muda mulai melancarkan aksi mereka. Mas, 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 mas. Bung Karno! Bung Karno! Bung Karno! Bung Karno! Bung Karno! Bung Karno! Hei, apa yang kau cari di sini, Bung? Di mana kalian sembunyikan Bung Karno dan Bung Hatta? Rapat PPKI kali ini gagal karena ulah sembrono kalian. Padahal kami hendak membahas tentang persiapan kemerdekaan. Ah, sudahlah, itu bukan urusan kalian. Itu urusan saya. Biarkanlah saya bertemu dengan mereka. Kami sedang berusaha mendesak mereka untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di esok hari. Kalian para golongan itu tidak hak untuk ikut campur urusan ini. Tidak! Biarkanlah saya bertemu dengan Bung Karno dan Bung Hatta agar saya bisa menjamin keselamatan mereka dan mengupayakan proklamasi kemerdekaan di esok hari. Apa yang membuat kami bisa percaya kepadamu, Bung? Mari kita buat kesepakatan saja. Dengan cara kamu membawa saya bertemu dengan mereka dan saya akan mempertaruhkan nyawa saya bahwa proklamasi kemerdekaan akan terjadi esok hari paling lambat pukul 12 siang. Baiklah kalau begitu. Sementara itu, di Rengas Dengklok, Bung! Bung! Sadar, Bung! Hei, Hatta! Apa yang kita lakukan di sini? Siapa yang membawa kita kemari? Aku juga tidak tahu. Tangan kita terikat. Di mana ini? Mana kita? Saleh! Itu si Saleh. Ternyata kau yang membawa kita kemari. Sudahlah, Bung. Langsung pada intinya saja. Kami ingin kalian segera memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga. Jepang sudah kalah, Bung. Apalagi yang kalian tunggu? Kita harus cepat sebelum sekutu kembali berkuasa atas kita. Hei, sekali kau katakan tidak, tetap tidak. Pemikiranmu itu terlalu sempit, Saleh. Kau terlalu gegabah. Kemerdekaan Indonesia itu adalah bukan tugas dan tanggung jawabnya kita. Itu adalah sepenuhnya menjadi tugas dan tanggung jawabnya PPKI. Kau harus memikirkan hal ini baik-baik, Saleh. Kalian terlalu gegabah. Kenapa kalian tidak bisa bersabar sedikit? Hei, Subarjo! Subarjo! Apa yang kau lakukan di sini? Bung, tenang Bung. Saya sudah membuat kesepakatan dengan mereka bahwa besok 17 Agustus kita akan memproklamasikan kemerdekaan kita. Apa? Kau gila? Kau sangat sembrono. Apa yang kau pikirkan, Subarjo? Apa isi kepalamu sebenarnya? Kau sudah gila? Bung, Jepang sudah kalah. Mereka tidak bisa apa-apa lagi. Jika kita terus-terusan seperti ini, mau jadi apa negara kita, Bung? Benar, Bung. Jika kau berkata demikian, apa jaminannya saya bisa memegang perkataanmu? Jaminannya nyawaku. Aku siap mempertaruhkan nyawaku demi kemerdekaan Indonesia. Baiklah, akan kupegang janjimu. Lepaskan kita. Lepaskan! Lepaskan. Dasar anak kurang ajar. Heh. Ayo, Bung. Kita pergi dari sini. selepas dari pengasingan di Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945, Soekarno, Hatta beserta para golongan muda pun berkumpul untuk melaksanakan rapat perumusan naskah proklamasi. Hotel Des Indes awalnya menjadi pilihan lokasi untuk melaksanakan rapat. Namun,
terganjal permasalahan waktu, yakni atas aturan jam malam yang diterapkan Jepang, Soekarno beserta rombongan pun terpaksa harus mencari lokasi lain. Di tengah pencarian itu, Subardjo, sahabat Laksamana Maeda pun segera menghubungi Maeda. Maeda Teitoku konbanwa. Lama tak jumpa dan mendengar kabar Anda. Konbawa sebagai seseorang. Apa dengan Anda melempar saya pada malam seperti ini? Maeda Tadisi, saat ini saya bersama Soekarno dan Hatta sedang mencari lokasi yang cocok untuk melaksanakan sebuah rapat. Namun, kami belum juga menemukannya. Apakah Anda bersedia untuk mengizinkan kami menggunakan rumah Anda untuk melakukan rapat? Meski saya tidak tahu pasti apa rapat yang akan kalian laksanakan, tapi baiklah, silakan datang. Menjelang tengah malam, Subardjo beserta Soekarno, Hatta, dan para golongan muda pun langsung merapat ke rumah Laksamana Maeda. Kita menyusun proklamasi. Sesampainya Apakah di sana, ada saran dari Soekarno, saudara-saudara? Muhammad Hatta, Kira-kira apa yang dan harus Subardjo dituliskan? segera Kita beranjak ke cantumkan ruangan dalam makan naskah teks untuk proklamasi. merancangkan naskah Baiknya dibuka proklamasi. dengan kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Menurutku, ini masih kurang. Sebaiknya kita menambahkan soal cara penyelenggaraannya. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Baik, saudara-saudara sekalian, saya akan membacakan hasil dari rencana yang sudah kita rumuskan secara bersama-sama. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Setelah penyusunan dan penulisan naskah proklamasi, Soekarno pun langsung naskah proklamasi menyerahkan yang teks tersebut Tolong kepada kamu ketik Sayuti dengan baik Milik segera. untuk diketik. Inilah Bung, naskah yang sudah diketik. Terima kasih Sayuti. Baiklah, naskah ini yang akan saya bacakan pada saat upacara proklamasi pagi nanti. Merdeka! Selesai perundingan yang dilakukan di rumah Laksamana Maeda, Assalamualaikum. Soekarno pulang dan disambut oleh istrinya. Waalaikumsalam, Mas. Setelah itu, ia pun meminta sang Istriku, istri bisakah untuk kau menjahitkan menjahitkan untuk bendera upacara Indonesia. proklamasi Baiklah, akan kujahitkan bendera untuk negeri kita. Lalu, mereka semua pun langsung melaksanakan upacara bendera pada pagi hari pukul 10.00 WIB di halaman rumah Soekarno, yakni Jalan Pegangsaan Timur nomor 57, Jakarta, Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia,
dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Kemerdekaan Indonesia bukanlah mengenai suatu peristiwa atau puncaknya di mana Indonesia berhasil merdeka dan sebatas momen bahagia sesaat. Kemerdekaan Indonesia berbicara tentang bagaimana harapan bangsa Indonesia dan perjuangan para pahlawan akhirnya tercapai. Kebebasan dari segala bentuk tekanan jajahan, di mana Indonesia memiliki kedaulatan rakyat. Seluruh masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa memikirkan kasta. Indonesia memiliki hak untuk menjaga sumber daya yang ada, dan masih banyak lagi tentang merdeka. Merdeka merupakan momen kejayaan Indonesia, yang merupakan awal mula segala bentuk kekeluargaan. Dari tiap perbedaan, Indonesia bisa mendapatkan apa yang telah diperjuangkan untuk kehidupan bersama. Kini, kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi seluruh bangsa Indonesia.